Salam. Ada sukacita saudara pagi hari ini? Bolehkah kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus? Haleluya. Saudara, hari ini saya beri tema belajar dari Angelina Sondak, hati-hati jangan lupa Tuhan. Saya mau sampaikan sebuah tema belajar dari Angelina Sondak, hati-hati jangan lupa Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, beberapa hari yang lalu seorang artis mantan Kristen yang akhirnya keluar setelah kira-kira 10 tahun penjara karena korupsi, dan dia keluar. Dan ketika dia keluar, ada satu video yang muncul dari sebuah YouTube yang saya coba buka, dan betapa sedih, betapa tragisnya kehidupan dari seorang bernama Angelina Sondak yang dibangun dari kecil begitu luar biasa, sampai pada puncaknya akhirnya dia harus mendekam di penjara. Tetapi belajar dari orang-orang seperti ini, kita bukan hanya belajar tentang suksesnya mereka, tapi kita belajar tentang kegagalan mereka. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita untuk berhati-hati di dalam perjalanan hidup ini. Ulangan pasal yang ke-8 mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-20, namun menyingkat waktu saya hanya baca sampai ayat yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 6 mulai, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Ayat yang ke-9 berkata, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Ayat 11 berkata, dengan tidak berpegang pada perintah peraturan dan ketetapan yang kusampaikan pada hari ini. Biarkan dia di situ. Saudara-saudara, ayat yang ke-11 berkata begini, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Sebuah kata peringatan setelah dia menjabarkan seluruh berkat yang akan orang Israel dapat di tanah perjanjian, yaitu susu, madu dan segalanya. Ayat 11 berkata, tetapi hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Saudara, perhatikan kata hati-hati di sini. Hati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan. Perhatikan kata hati-hati. Hati-hati itu selalu bicara tentang sesuatu yang serius, sesuatu yang ada hubungan dengan konsekuensi yang berakibat fatal, sesuatu yang kalau kita tidak berhati-hati bukan hanya membuat kita celaka, jatuh, tapi bisa membuat kita hancur. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara lihat kata hati-hati itu tidak berhubungan dengan sesuatu yang sepele. Kalau saudara pagi-pagi dulu waktu mama saya masih sakit, masih hidup maksud saya, dan sakit, masuk rumah sakit, kalau kami pergi pagi-pagi antar makanan atau keluarga datang antar makanan, sekitar jam 6 sampai jam 8 saudara akan dapati rumah sakit akan ditutup pintunya sebentar, lalu ada ditulis di papan kecil, hati-hati lantai licin. Saudara lihat itu ya. Kenapa begitu? Karena apalagi kita yang orang tua, jalan di lantai yang licin bisa jatuh, apalagi kalau jatuh belakang bisa mengakibatkan fatal. Selalu kalau sudah bilang hati-hati, berarti ada dampaknya fatal. Kalau saudara lihat di jalan, kalau saudara lihat ada rambu-rambu ya, bahkan ada yang gambar tengkorak misalnya, ada saat ada orang kasih tambah gambar tengkorak, hati-hati, tikungan ini berbahaya. Ada yang berkata hati-hati, di jalan sepanjang jalan ini sering terjadi kecelakaan maut. Kalau saudara lihat itu dari Timur Raya, dari kami situ sampai di Osapa dan seterusnya, itu jalur yang banyak kali mengalami kecelakaan dan selalu ditulis hati-hati. Kenapa? Karena hati-hati itu berdampak fatal, bukan berdampak main-main, fatal. Kalau saudara tidak berjalan hati-hati di jalan raya, fatal. Kalau bukan kecelakaan biasa, maka maut. Nah,
pada waktu Tuhan bicara tentang hati-hati, jangan lupakan aku, saudara, itu tidak main-main, itu berakibat fatal. Nanti kalau saudara baca ayat yang ke-20, fatalnya ada di ayat yang ke-19 dan fatalnya ada di ayat yang ke-20. Jadi ketika Tuhan berkata berhati-hati, jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu, maka berhati-hati. Jadi kalau Tuhan kasih ingat kita berhati-hati, itu tidak berarti bahwa Tuhan marah, tapi Tuhan tahu di depan kita ada sesuatu yang fatal yang bisa kita alami. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksudkan berhati-hati? Karena akibatnya sangat fatal. Sekali lagi ayat 11 berkata, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Saya mau saudara di dalam ayat yang tadi, ayat yang ke-11, kalau saudara lihat, hati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu. Taruh di otak saudara begini, supaya ketika saya menyebutkan setiap poin dalam poin khotbah saya, saudara mengerti. Semua harus simpan ini kata, hati-hati supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu. Kenapa? Jadi selalu kalau saya omong poin satu, saudara taruh sini hati-hati. Ketika dia bicara tentang hati-hati jangan melupakan Tuhan Allahmu, tadi saya sudah kasih contoh. Apa dampaknya? Fatal, dampaknya bisa kematian, dampaknya bisa bahaya. Nah, mari kita mulai bahas satu persatu. Apa yang saya maksud dengan jangan lupa Tuhan Allah? Saudara, sekali lagi saya mau kasih ingat saudara, kapan kita harus berhati-hati? Saat kita, yang pertama saat kita melupakan Tuhan, perlu kita hati-hati. Yang kedua, saat Tuhan memberkati kita. Nah, saudara-saudara dengar baik-baik, kata berhati-hati ada hubungan dengan dua hal. Satu, menurut konteks ini, saat kita melupakan Tuhan sendiri, itu sendiri, atau saat Tuhan memberkati kita. Ini yang perlu kita hati-hati. Kalau saudara diberkati, dengar baik-baik, Anda perlu berhati-hati. Lalu karena dampaknya tadi saya bilang apa? Dampaknya sangat-sangat berbahaya. Mari kita bahas satu persatu. Ini yang Tuhan ingatkan, kalau saudara mengalami ini jangan lupa Tuhan. Yang pertama saudara, kalau usaha, kalau bisnis, kalau pekerjaanmu diberkati, jangan lupa Tuhan. Sekali lagi, kalau usahamu, kalau bisnismu, pekerjaanmu diberkati Tuhan, jangan lupa Tuhan. Kalau Tuhan lupa, Tuhan bilang hati, bahaya. Kenapa? Mari kita baca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saudara lihat, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Siapa yang kasih itu air? Tuhan. Suatu negeri dengan gandum dan jelai, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Saudara-saudara, dari dulu orang Israel atau zaman dahulu, bisnis terbaik hanya ada dua, bisnis pertanian dan peternakan. Kalau sekarang ada banyak bisnis, buka toko, apalagi buka spare part, banyak gitu. Tapi zaman dahulu hanya ada dua bisnis besar, yaitu perdagangan atau saya sebut sebagai perkebunan, dan juga bisnis binatang. Jadi hanya dua kekayaan. Jadi dulu standar orang kaya itu lihat saja dari kebunnya dan lihat dari binatangnya. Makanya kalau saudara baca Ayub selalu dicatat dia punya unta berapa gitu ya, keledai berapa. Karena ukuran orang diberkati pada zaman itu adalah dua. Kalau ladangnya diberkati dan binatang-binatangnya bertambah-tambah, orang itu luar biasa. Lalu Tuhan kasih ingat ayat yang ke-8, suatu negeri dengan gandum, jelai, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima, satu negeri dengan pohon zaitun dengan madunya. Lalu ayat yang ke-9, satu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, bayangkan melimpah, di mana engkau tidak akan berkekurangan apapun. Satu negeri yang batunya mengandung besi. Lihat betapa kayanya orang Israel, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang.
maka engkau akan memuji Tuhan Allah karena negeri yang baik yang diberikan yang kepadamu. Jadi saudara lihat sejumlah berkat ini, lalu kembali pada ayat 11 dia bilang, kamu sudah dapat banyak berkat, jangan lupa aku. Kenapa tadi saya sudah angkat satu contoh. Saudara kalau mau bangga dengan kaya, hati-hati. Angelina pun kekayaan model apa? Sekarang tidur di penjara. Saudara bisa tanya orang hebat apapun, kalau mulai lupa Tuhan, hati-hati. Jangan sampai nanti kita tutup terakhir. Bahwa jangan sampai kita mengalami hal yang paling tragis. Pada ayat 20 nanti kita tutup. Nah tapi saudara-saudara dengar baik-baik, kalau saudara diberkati, dengar baik-baik, jangan lupa Tuhan. Ya. Kita ini kan tidak ada sumber seperti tadi kebun yang hebat itu lihat. Tapi kan Anda ini kan dan saya kan masih bisa bernapas itu karena Tuhan. Jadi sekali lagi yang pertama, kalau usaha, bisnis, pekerjaan kita diberkati, jangan lupa Tuhan. Kalau saudara bilang, Pak Pendeta, dibanding tahun-tahun lalu saya rasa berkat tahun lalu lebih besar. Anda harus bandingkan dengan orang lain. Anda biar bilang begini, Pak Pendeta, beda apa proyek kecil-kecil saya ini Pak Pendeta, kalau dulu besar. Saudara pitanya sana ada banyak orang mengeluh, jangankan yang kecil. Satu saja dia tidak dapat. Kalau Anda diberkati, ingat, jangan lupa Tuhan. Ada amin. Jadi pertama, sederhana khotbah saya. Kalau usaha, bisnis, pekerjaan diberkati, sekali lagi jangan lupa Tuhan. Yang berikut saya mau sampaikan kepada saudara, saya tidak akan terlalu lama di poin yang pertama ini. Yang kedua, kalau Tuhan percayakan harta dalam hidupmu, jangan lupa Tuhan. Halo? Kalau Tuhan percayakan harta dalam hidupmu, jangan lupa Tuhan. Ayat yang ke-11, 12 bilang begini saudara, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan kenyang, perhatikan, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Ayat 11 bilang jangan lupa Tuhan. Ada amin. Bukan hanya itu, kalau saudara lihat ayat yang ke selanjutnya, sekali lagi dia bilang makan kenyang, begitu rimbunnya pohon-pohon dengan penghasilannya. Lalu dia bilang kalau kau sudah bisa bikin rumah dengan baik, jangan lupa Tuhan. Amin. Saudara, ini bicara apa? Harta dunia. Kalau Tuhan memberkatimu dengan harta dunia, jangan lupa Tuhan. Ada amin. Saya tidak bermaksud apa-apa dengan Bapak Mama sekalian. Saya mengasihi Bapak Mama. Mari kita belajar. Selalu saya bilang bahwa kita selalu dititipkan berkat dalam hidup kita. Pangkat, nama besar, kedudukan, termasuk kendaraan Tuhan kasih. Jangan lupa Tuhan. Kalau Tuhan kasih saudara tanah, rumah di mana-mana, jangan sampai saudara urus itu rumah lebih banyak, urus itu tanah lebih banyak, urus itu kebun lebih banyak, urus itu bisnis lebih banyak, sampai saudara melupakan Tuhan. Betapa malunya kita harusnya di hadapan Tuhan, karena Tuhan kasih kita terlalu banyak. Makanya mungkin itu sebabnya konsep Tuhan, dia bilang berilah aku berkat yang cukup. Kenapa? Supaya kalau terlalu melimpah ini kita terlalu sibuk dan kita pun urusan yang tadi, kebun belum selesai, rumah belum selesai dibangun, sampai-sampai kita lupa sang pemberi yang memberi kita berkat. Jadi sebabnya dalam firman Allah Tuhan bilang berilah aku makanan yang secukupnya. Kenapa? Karena Tuhan tahu manusia ini kalau dikasih limpah, dia bukan urus Tuhan saja, atau dia tidak akan urus Tuhan, tapi dia mengurus apa yang Tuhan kasih ke dalam hidupnya. Tapi sebagai orang percaya saya ingatkan, berkat itu hanya titipan. Berkat itu tidak pernah dibawa sampai mati. Saya kemarin pinjam Pak Pendeta Mel Atok punya bahasa. Saya dengar dia bilang begini, hidup ini hanya dua. Kalau Anda tidak mendahului pergi meninggalkan berkatmu,
Kalau kamu tidak mendahului pergi meninggalkan berkatmu, maka yang kedua, kalaupun engkau masih ada di dunia, berkat itu akan pergi meninggalkanmu. Hanya ada dua. Berkat ini pergi kasih tinggal kita, atau kita yang mendahului, kumpul tiba-tiba sakit mati. Itu sebabnya Tuhan bilang, urus Tuhan yang sudah kasih dan urus kita lewat berkat Tuhan. Harta kita bukan hanya mobil, rumah, pangkat. Tapi saya pinjam bahasa dari Arswendo, seorang muslim yang tinggalkan muslim dan masuk Kristen. Dia bikin sebuah lagu dan sebuah film dengan lagu seperti ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Apa lagi? Mutiara yang paling indah adalah keluarga. Kenapa Tuhan bilang kalau engkau punya harta jangan lupa aku? Karena kita bukan hanya bisa melupakan Tuhan, kita bisa melupakan keluarga. Berapa banyak orang tinggalkan istri anaknya hanya untuk harta? Berapa banyak orang tinggalkan pasangan hidupnya hanya karena harta? Harta penting, sudah jangan salah. Kalau saya punya harta banyak, puji Tuhan. Tapi sayang kadang-kadang semakin Tuhan memberkati kita, tadi saya bilang kita lupa Tuhan. Harta bukan hanya itu, saudara. Anak-anak itu harta. Karena tidak semua orang dipercayakan anak. Mungkin sudah bilang, Bapak saya tuh 1 biji saja. Justru itu yang harus engkau sadari. 1 biji itu yang harus engkau sadari. Karena di sebelahmu masih 0. Kalau Tuhan taruh kita, itu bukan berarti kita hanya sibuk urus kita punya semua sampai tidak ada waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Ada amin. Saya ingatkan ini dengan sederhana kepada kita. Kalau Tuhan kasih saudara berkat, jangan lupa Tuhan. Harusnya, maaf, saya tutup dengan ini pada poin kedua. Harusnya kita malu dengan orang-orang susah yang kalau secara manusia mereka tidak dititipkan banyak dalam hidup mereka. Saya bangga dengan orang-orang yang tidak punya kendaraan tapi setia datang ibadah. Saya bangga dengan orang-orang yang mungkin di rumah hampir roboh, tapi setiap jam ibadah dia duduk di bawah kaki Tuhan. Daripada Anda yang mengkilat semua, dari atas sampai bawah, keluar mengkilat, rumah mengkilat, mobil mengkilat, tapi engkau lupa Tuhan, engkau tak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ada amin. Saya mau bilang sama saudara, hidup ini sementara. Kalau Tuhan titipkan, tadi saya bilang hanya ada 2. Anda lebih dahulu pergi meninggalkan berkat atau berkat yang pergi meninggalkan Anda. Sudah banyak terus kesaksian yang baru sadar kalau bisnis hancur, kau bilang, Pak Pendeta tolong dulu memang beta setia dengan Tuhan, tapi Tuhan supuku beta habis aja, beta minta ampun. Saudara, sebelum Tuhan pukul kita, lebih baik saya bilang jangan lupa Tuhan. Amin. Yang ketiga, kalau kita masih ada, kita masih bernapas, kita masih hidup, jangan lupa Tuhan. Saudara lihat ayat 15-16. Kita kawinkan dengan ayat 11, dia bilang jangan lupakan, hati-hati jangan lupakan Tuhan Allahmu. Ayat 15 berkata begini, saudara lihat, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas, serta kala jengking dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari padang batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenali oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Saudara-saudara, orang Israel dikatakan mereka bisa jalan dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Mereka bisa sampai di sana karena ada 2 hal. Satu, Tuhan kasih mereka makan yang disebut mana. Pada waktu mereka haus, Tuhan kasih keluar air dari mana? Batu, yang di mana kita tahu kalau yang namanya tempat batu karang itu tidak bisa ada air. Makanya orang bilang begini, hidup di NTT itu pasti mati. Tapi berapa banyak kita gemuk-gemuk di NTT. Membuktikan bahwa orang bilang ini tanah kering.
tanah yang tidak menjanjikan. Tapi kalau kita bisa hidup di tanah yang kering, itu hebat. Ya, kita hebat, kita luar biasa. Jadi di samping mereka hidup itu, mereka bisa sampai tanah perjanjian karena punya makan yang cukup, yaitu tadi apa dikatakan? Kan tadi saya bilang mereka punya andalan apa? Perkebunan, pertanian. Nah di padang gurun mau bertani apa? Tapi kalau mereka bisa lewati bukan karena mereka kuat bertani, karena mereka dipelihara oleh mana dari surga dan diberi air langsung oleh Tuhan. Itu pertama yang harus mereka sadari. Yang kedua, saudara lihat ini, di jalan pun mereka bisa dipagu, tadi dikatakan oleh apa? Ular-ular yang ganas. Kalau jengking padang gurun ini katanya ngeri luar biasa. Ketika dia sengati dari cerita mati. Jadi kesempatan mereka bisa tiba di tanah perjanjian itu tidak mungkin, karena pertama mereka tidak punya sumber makanan yang jelas. Yang kedua, binatang-binatang bisa membunuh, dan yang ketiga yang tidak tercatat ini adalah para perampok, pembunuh yang bisa membunuh mereka. Lalu kalau sampai mereka tiba di sini, ayat 11 bilang gini, kalau engkau bisa sampai di situ karena aku, jangan lupa Tuhan Allahmu. Terjemahannya begini, kita ini kan seperti di mana-mana diserang. Katanya krisis begini orang tidak bisa makan, Anda masih bisa makan. Katanya di tengah begini nih orang akan susah. Bahkan beberapa orang prediksi waktu COVID masuk 1 tahun pertama, orang memprediksi karena bisnis hancur maka akan terjadi bunuh-bunuhan dan orang lapar. Jadi orang akan mencuri dan bahkan bisa pada kasus pembunuhan. Tapi kalau Anda bisa sampai saat ini, sekali lagi sudah ada yang mencuri di sini belum? Berarti jangan lupa Tuhan Allah. Yang paling mengerikan adalah tadi, Anda mau percaya atau tidak percaya, kan sebilang. Pertama COVID Alpha, samping Delta. Itu seperti ular-ular yang sebenarnya siap pagu. Terakhir nih ular yang namanya ini ular laki-laki, ular Omikron. Kan ada omnya katanya, Omikron. Kita baru sadar bahwa ternyata ini laki-laki satu tahu datang dari mana. Tapi dia siap menghantam kita. Dan saudara tahu angka yang paling mengerikan begitu cepat adalah Omikron. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Karena menurut beberapa prediksi Omikron akan, kemarin saya bincang-bincang dengan seseorang, lalu Pak Lurah, dan Pak Lurah bilang, Pak Pendeta tahan, Pak Pendeta 15 hari ke depan dia akan mencapai puncaknya. Dan setelah 15 hari ini, kalau kita semua tetap taat dalam progres, dia akan turun. Dan itu kita akan masuk di dalam bukan lagi pandemi, tapi endemi. Ya betul ya. Endemi itu artinya itu penyakit susah makin nanti penyakit biasa. Ini betul batuk pilek biasa saja. Tidak lagi berdampak luar biasa. Saya tanya saudara, siapa yang bikin itu semua? Siapa yang bikin itu? Coba saudara jawab, siapa yang bikin itu semua? Tuhan. Kalau itu betul-betul dipulihkan, apa dampak saudara? Kio saudara-saudara sudah bisa buka dari hampir siang kembali hampir siang. Kuliah yang tadi hanya lihat televisi, bahkan ada orang kasih dia wajah di dosen, dia kasih dia wallpaper, gambar dia ada begini. Dosen kira dia ada tidur. Besok kita sudah bisa 15 hari mendatang kita sudah bisa tatap muka. Yang muda-muda ini Pak Pendeta, kalau kuliah ini online tidak ada semangat. Tapi kalau itu satu dia bisa bilang, ini semangat. Kalau saudara mau sampai titik itu, jangan lupa Tuhan Allah. Ada amin. Saudara buka makanan, orang tidak takut lagi makan, saudara buka makanan. Saya ini selama makan, kadang-kadang makan itu daging seperti itu, lidah itu bilang begini, jangan sampai itu daging melengket di itu babi. Setiap kita makan dalam ketakutan, kecemasan. Tapi kalau kita bisa keluar, jangan lupa Tuhan Allah. Amin. Jangan sampai setelah ini dikatakan sudah bebas, tidak usah pakai masker lagi. Itu berarti kita bebas kerja, bebas sekolah, bebas menikah. Ada banyak orang sekarang lagi, Tuhan kapan kau selesai ini, kok mikir subiki undangan pemerintah bilang apa, surat edaran keluar bilang apa nih, pembatasan
Sudah tahu pembatasan hanya untuk 50 orang saja, masalahnya dia berdampak sampai pembatasan untuk menikah. Orang mau menikah dia bilang, tidak, batas. Betul tuh, kan beberapa tahun yang lalu sudah bikin undangan, lalu pemerintah tidak mau tahu, batas. Kalau saudara tidak mau Tuhan batasi nikahmu, jangan lupa Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Hidup ini kalau kita bisa ada karena Tuhan. Saya pinjam, saya pun kakak ipar ada di belakang. Beberapa bulan ini mereka bergumul, 2 orang sakit sama-sama di bagian pernapasan. Satu bagian jantung kronis dan satu bagian paru-paru kronis dua-dua. Suaminya waktu saya datang baru jauh, dia sudah menangis. Saya mau kasih ingat mereka berdua. Kami suami istri, karena itu kakak dari ibu gembala. Kami pergi, pesan kami sederhana. Kalau Cipina, Om Simon masih ada, jangan lupa Tuhan. Ya, saudara kalau lihat penyakit 2 ini, Cipina akhirnya beta bersaksi dari sini. Sebenarnya Cipina penyakit lebih parah. Kami kakak adik semua sembunyi, termasuk istri saya dan saya. Harusnya kalau Cipina dengar, Cipina pun jantung itu sangat bermasalah. Kemungkinan mati tinggi, sampai dokter berkata, kebetulan yang jaga menantunya. Jadi saya tanya, karena saya pantau, selalu pantau dengan istri, saya tanya, dampak paling besar untuk ipar saya Cipina apa? Lalu dokter mengatakan, kita hanya tunggu satu penyebab, batuk berlebihan, selesai. Cipina, kalau Cipina ada, jangan lupa Tuhan. Mungkin kita tidak seperti saya pun kakak ipar, tapi kalau kita masih sehat, karena Tuhan. Saya agak trauma ya, setiap masuk bulan awal tahun selalu saya sakit. Jadi waktu kemarin beberapa hari yang lalu saya sakit. Istri anak-anak saya sakit, jadi saya urus. Karena saya trauma, jam 3 saya bangunkan anak-anak saya masak bubur. Karena istri saya sakit, 3 anak saya sakit. Jam 3 saya bangun, saya masak, saya suka kasih minum obat, saya masak bubur, saya bangunkan mulai dari kakak. Saya kasih bangun, saya kasih makan dia, saya kasih minum dia obat. Saya bilang, bagaimana? Apa pinggang sakit? Oke, balik kok, bapak pikir. Habis pijit, saya lihat di Pak Adil yang begini. Oke, sudah mati. Tuhan harus adil Tuhan. Jadi pas saya pun anak yang besar minum obat, dia pun tidur, saya bilang, adek balik. Biasa saya pun anak yang paling musuh agak gengsi biasa. Bangun makan. Jam 3 saya kasih bangun mereka, saya minum obat, saya pijit, lalu saya cari yang laki-laki, dan bangun, saya kasih minum obat, semua akhirnya sembuh. Nah, lusa setelah mereka sembuh, saya lagi yang sakit. Saya sudah pikir, biasa kalau saya sakit begini, saya tahu persis keadaan saya. Saya bilang, Tuhan tolong, dalam sehari saja saya sudah bisa sembuh. Kalau saya renung ini, Tuhan dia bilang satu, sederhana, jangan lupa Tuhan. Tapi yang terakhir kami tutup kemarin, saya punya keponakan, istri dari keponakan saya. Dia kanker, hanya dalam waktu 3 bulan. Kalau saudara tanya dia pun jawab satu, dia selalu nangis. Dan saya tahu dia menangis bukan karena hanya menderita sakit. Sebagai seorang ibu saya tahu apa arti dia menangis, karena anak-anaknya masih kecil. Saya kemarin berdoa dan kebetulan keponakan saya di Subah bilang, Toh, saudara-saudara yang di live ini tidak mengerti, Toh itu seperti om, paman. Toh, berdoa kasih dia, karena dia bukan hanya kecewa dengan hidup, kecewa dengan penyakit, kejopo dengan pergumulan, tapi mungkin saja dia bisa kecewa dengan Tuhan. Lalu saya tuntun dia, saya bilang harus minta ampun, karena mereka minta saya doa penyerahan. Jadi, dan saya mau bersaksi saudara, saya baru pernah mengalami mujizat. Doa paling besar kuasa Tuhan adalah kemarin, yaitu doa penyerahan. Biasanya kalau saya berdoa penyerahan 3 bulan baru mati. Kemarin saya doa penyerahan hanya sekitar 15 menit meninggal. Itu saya tarik kesimpulan, sebenarnya dia masih mau hidup. Tapi Tuhan bilang, no, sudah waktu.
Anda sakit berulang kali, dokter sudah vonis jantung luar biasa, tapi Anda masih hidup. Harusnya Anda lebih menghormati Tuhan Allahmu dan tidak melupakan Dia daripada orang yang lain. Amin. Sehat karena Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Kita masih hidup, jangan lupa Tuhan. Karena ada orang-orang yang sedang berteriak, Tuhan tolong. Di sampingnya itu saya kenal beberapa orang juga kanker. Ada satu berkata, bapak saya belum menikah, saya sudah kanker. Ada yang mengatakan, bapak anak kami masih kecil. Semuanya ada satu harapan, kalau bisa besok hidup. Tapi sayang, tidak banyak orang dikasih kesempatan. Kalau Anda masih ada, sekali lagi, jangan lupa Tuhan. Ada yang terakhir, kapan kita tidak boleh lupa Tuhan? Kalau kita bisa mencapai puncak kesuksesan, puncak mimpi, puncak harapan kita, jangan lupa Tuhan. Amin. Ayat 17-18 bilang begini, saya akan selesai. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan apa? Kekuatanku, tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi orang Israel akhirnya sampai pada puncak kejayaan, yaitu kekayaan melimpah, semua diberkati, bisnis diberkati, semua diberkati. Lalu ayat 11 kasihnya, jangan lupa pada waktu engkau berada di puncak kesuksesan, entah itu kepintaran kah, kehebatan kah, nama besar kah, iya, di atas puncak itu jangan lupa Tuhan. Kenapa? Karena orang yang berada di puncak lupa Tuhan, saudara tahu kalau orang di puncak kalau jatuh jadi apa dia? Hancur. Halo? Orang yang berada di puncak, kalau dia di setengah dia jatuh, kaki masih patah. Tapi semakin dia melonjak tinggi, maka jatuh bukan hanya kaki patah, kemungkinan nyawa lenyap. Jadi kalau saudara-saudara makin dipercayakan harta, rumah, proyek, apapun, engkau sedang berada di puncak. Sebagai rekan hamba Tuhan, saya juga berada mungkin di puncak, maka itulah hal yang dimana saya tidak boleh lupa Tuhan. Karena yang namanya puncak, jatuhnya hancur. Kalau saya ingat firman Tuhan tentang Yesus, masih ingat waktu Yesus puasa 40 hari 40 malam, apa kata Alkitab? Setan bilang sama dia, kalau engkau sembah aku, seluruh ini yang kau lihat ini, saudara tahu ketika dia ada di bumbungan bait Allah itu, dia akan lihat seluruh kota Yerusalem dengan kemegahannya, dengan kelap-kelip lampu. Kalau jangan salah, bayangkan kalau saudara ke Papua, saya ingat di Papua itu mereka hanya nyalakan itu obor di sepanjang jalan, karena obor itu sebentar dia ditiup angin, di kelap-kelip. Itu bayangkan kota Yerusalem kelap-kelip luar biasa. Lalu setan bilang, aku kasih semua asal jangan sembah Allah. Dalam puncak Yesus betul-betul ada di puncak secara jasmani, dia ada di bumbungan bait Allah. Dia bilang, ini semua saya kasih asal engkau lupa Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak, sebab ada tertulis. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, kalau saudara ada di puncak, jangan bangga apalagi melupakan Tuhan Allah. Karena itu awal untuk satu langkah lagi engkau jatuh dan hancur. Makanya kenapa dia bilang berhati-hatilah kalau engkau sudah A, berhati-hatilah kalau engkau sudah B, poin 1, 2, 3, 4. Kenapa dia bilang berhati-hati? Karena sudah ada pada titik puncak. Kalau engkau sudah puncak diberkati, ya. Beberapa orang ini kan berkatnya beda-beda. Ada orang dikasih berkat jasmani, rumah banyak, mobil banyak, motor banyak. Ada orang tidak punya motor banyak, mobil banyak, tapi dia kasih harta di sini, otak yang cerdas dan pintar. Saya minta maaf ya, saya tidak bicara bermaksud apa-apapun. Saya mau tutup dengan Angelina Sondak tadi. Saya ingatkan kepada kita,
tadi saya bilang, kalau saudara dapat berkat, saudara urus saja itu berkat saja. Sebentar urus tanah lah, nanti saudara kepala sakit. Saya mendengar seorang bersaksi, dia bilang sama saya, Bapak Pendeta, Bapak saya itu hebat, sampai terlalu hebat tinggalkan kami tanah. Tapi Bapak Pendeta, saya capek, karena sejak Papa kasih tinggal tanah itu bermasalah sampai hari, dan saya lelah. Saya capek kalau tahu begini, tahu sama Papa kasih tinggal apa-apa. Kalau saudara hanya urus itu, saudara akan lelah dan capek. Saya tidak main-main dengan saudara. Tuhan tidak kasih saudara sampai saudara urus sampai doa juga tidak, ibadah juga tidak, melayani juga tidak, apalagi kepintaran. Saya minta maaf ya, dalam 4 tahun saya sebagai gembala, ada anak-anak yang saya tahu saudara pintar, sampai terlalu pintar. Kan saudara pikir begini, kan pintar itu kan harus dijaga, kecerdasan itu harus dijaga, maka saudara kasih les, saudara kasih belajar, tidak salah. Tapi kalau saudara rasanya sudah mendewakan kepintaran, sampai supaya jaga kualitas kepintaran Anda buang waktu semua hanya untuk jadi seorang yang pintar, lalu saudara lupa Tuhan. Hati-hati. Saya tutup dengan kesaksian Angelina Sonda. Saudara tahu Angelina Sonda? Kemarin saudara bisa buka video ini. Resmi bebas dari penjara, ayah kecewa Angelina Sonda mu'alaf. Saudara, saya coba buka video itu dan saya mau dengar tentang siapa Angelina Sonda. Jadi begini, Angelina Sonda ini papanya itu pintar luar biasa, mengajar sebagai dosen terbaik di Universitas Manado, apa namanya? Saya lupa. Nah, di situ ketika dia lagi naik tanjak-tanjaknya, lahirlah Angelina Sonda. Nah, bukan. Waktu dia lagi pintar-pintarnya bapaknya, lalu karena terlalu pintar dikirim sekolah di Australia. Waktu sampai di Australia lahirlah Angelina Sonda ini. Dan saudara tahu Angelina Sonda ini namanya, saya coba ingat, Angelina Patricia kalau tidak salah. Lalu satu itu nama asli satu ini. Ada satu nama lagi yang dimaksudkan gini, dari satu nama itu artinya ini, supaya baik laki-laki maupun perempuan suka sedia. Hati-hati kasih nama orang anak-anak dengan visi yang kalau bukan visi dari Tuhan. Visinya apa? Supaya laki-laki dan perempuan suka dia. Angelina sukain 2 kali. Saya tidak tahu nanti keberapa lagi, 100 kah? Tapi bukan itu maksud saya. Jadi singkat cerita, Angelina Sonda ini karena terlalu pintar luar biasa, sangat pintar. Lalu dia dikasih sekolah ke Australia. Dengar baik. Kalau saudara lupa Tuhan, kalau saudara pikir kepintaranmu akan membuat engkau maju dan melihat masa depan, mungkin hari ini kau masih memberontak dan lupa Tuhan, saya tidak menggertak Anda. Nah, sekolah-sekolah sekarang ini begitu menekankan kepintaran sampai lupa Tuhan diajar. Nah, ini yang saya mau ajar. Jadi waktu dia dikirim ke sana, dia punya nilai bagus, dia pintar luar biasa, dia punya nilai-nilai luar biasa. Nah, tapi karena ada masalah apa begitu, dia krisis moneter kalau tidak salah, dia dipulangkan kembali ke Manado. Sampai di Manado dia masuk SMA Manado dan dia jadi orang pintar. Bukan hanya itu, bukan hanya pintar. Dia mendapatkan beasiswa untuk ke Jerman atau kemana begitu, pokoknya ke luar negeri. Tapi sekali lagi karena dia sudah mulai lomba-lomba fashion dan sebagainya, dia jadi juara. Dia mulai juara dan keliling. Singkat cerita, dia batal karena dilamar oleh salah satu partai dan dia menjadi anggota partai. Lalu saya coba, rupanya sederhana kalau saudara nonton itu. Bapaknya ini bilang gini, dia kasih les di sana, kasih sekolah di sana, jadi anak pintar, dia jadi orang hebat. Tapi saya tunggu satu kata, pernahkah dia bawa anak ini ke sekolah minggu? Atau satu kata saya bilang, kami berdoa, atau kami bawa dia di dalam gereja setia. Saya tarik itu video sampai habis, tidak ada satu kata pun bicara tentang Tuhan Allah. Saya ambil kesimpulan, ini yang Alkitab bilang, hati-hati kalau engkau pintar, engkau kaya, tapi engkau lupa Tuhan, engkau berakhir di sana. Anda mau percaya atau tidak, Anda catat tanggal hari ini.
Kalau Anda masih main-main urus segala sesuatu, saya tidak larang orang pintar. Saya panggil kalau ada orang pintar sih. Tapi saya sudah mau kita juga belajar orang pintar. Bahwa kepintaran tidak bisa memberi masa depan kecuali Tuhan Allah. Kepintaran tidak bisa menjamin bahwa engkau tidak akan menangis. Berapa banyak anak-anak pintar yang bukan hanya melupakan Tuhan, tapi melupakan orang tuanya. Sukses lupa orang tua. Sukses sudah lupa bahwa orang tua yang memeluk dia. Jadi kalau ada anak-anak di sini pintar, saya tidak larang. Tapi saya minta maaf, kalau hari Minggu pukul engkau ambil untuk les, saya juga bagi saya sesuatu yang tidak masuk akal bagi saya. Hari Minggu pukul engkau kasih dia belajar, kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia melayani Tuhan? Saya jujur, anak saya berhenti dari polisi hanya satu, saya bilang. Kalau itu mengganggu, berhenti, tak usah tes polisi. Karena bagi saya, buat apa dia punya kekayaan kalau dia tidak punya Tuhan? Bisa berkata, tapi akhirnya ada yang gagal. Ya itu saya bilang, dia sudah kuat di dalam Tuhan, dia masih bisa gagal. Apalagi yang kalau di luar Tuhan. Seperti saya menyampaikan ini benar-benar dari hati saya. Betapa tragisnya hari-hari ini. Pendidikan begitu menonjol. Ya, bisnis ditonjolkan. Ini loh, kalau bisnis A, engkau diberkati. Bisnis A, dalam waktu 3 bulan Anda sudah punya hasil ratusan juta. Saya pikir kita kembali pada cobaan Yesus. Harta ditampilkan, nama besar seperti ditawarkan, segala yang wow ditampilkan. Tapi kalau spirit itu membuat engkau lupa Tuhan, berhati-hatilah. Bukan saya bilang, tadi saya bilang, kalau sampai Tuhan yang bilang hati-hati, kalau dunia saya bilang hati-hati, di sini ada God. Itu berbahaya. Itu baru manusia. Kalau saudara jalan dari sini ke sana, galian-galian selalu tulis hati-hati, sedang dalam perbaikan. Kenapa? Saya ingat ada satu anak yang pada tahun berapa itu ada perbaikan jalan di depan SMA 1. Saya ingat kali tulisan salah dekat-dekat Natal, dia lari kencang dari arah Oibobo menuju SMA 1. Di SMA 1 itu waktu itu ada galian. Saudara tahu, dia tabrak gundukan, mati di situ. Dan singkat cerita, saya percaya kalau dia tahu bahwa di situ ada tulis hati-hati. Kalau dunia saja kalau tulis hati-hati itu ada dampaknya. Kalau Tuhan sampai bilang hati-hati, hati-hati waktu bisnismu diberkati, hati-hati waktu Tuhan kasih kita umur panjang, hati-hati waktu Tuhan kasih kita proyek, Tuhan hati-hati. Itu apa? Jangan lupa Tuhan. Saya tutup dengan ini supaya saudara mengerti mengapa hati-hati tadi saya bilang berbahaya. Pada ayat 19-20 kita tutup dalam doa. Ini merupakan puncak dari firman Tuhan ini. 19-20 saudara lihat ini. Kenapa harus berhati-hati dan jangan lupa Tuhan? Saya kasih ingat saudara, ini yang terakhir. Kalau sampai kita lupa Tuhan, ini yang terjadi. Ayat 19-20 saudara lihat ini. Bukan saya bilang ya. Ayat 19-20 coba lihat ini. Tetapi jika engkau sama sekali, firman sudah datang di tetap kepala batu, kan suka si berkat juga, suka si umur panjang, kesehatan juga, kepala batu lupa Tuhan. Dia bilang begini, tapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Mungkin kita pikir gini, saya dari dulu Yesus dan masih sampai Yesus. Begini, katanya semua yang kita anggap menyamai Tuhan adalah dewa atau Allah. Kalau hobimu sudah membuat engkau mengganggu hubunganmu dengan Tuhan sampai tidak bisa ibadah, itu namanya dewa atau Tuhan. Kalau engkau urus harta, kepintaran semua sampai kau lupa Tuhan, itu namanya dewa, Allah. Jadi kalau saudara sudah sampai pada titik ini, saudara sama dengan mencari Allah yang lain dan melupakan Tuhan. Lalu dia bilang apa? Ayat 20, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Suara yang mana? Suara yang berkata, kalau kamu diberkati, kalau kamu sehat, bisnismu diberkati, otakmu pintar, jangan lupa Tuhan. Kalau tidak apa? Kamu binasa. Kalau saudara bilang begini, biar dia mau omong-omong, kita tambah diberkati, bisnis tambah maju. Nah, dengar baik-baik. Saya tiba-tiba diingatkan Tuhan tentang Adam dan Hawa. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17, dengar baik-baik bilang begini.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, makan saja, ambil saja dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Sama dengan ayat 20 tadi, pasti engkau lupa Tuhan, pasti engkau mati. Di sini juga bilang kalau engkau makan pasti engkau, berarti bicara tentang binasa, mati. Pertanyaan saya, ada mati waktu itu? Hawa mati pada waktu itu? Tidak. Apa yang mati? Hubungannya dengan Tuhan mati. Perasaan cintanya kepada Tuhan mati. Rohnya menggebu-gebu melayani Tuhan mati. Saudara periksa baik. Kalau apapun membuat engkau sibuk sampai lupa Tuhan dan tidak ada rasa rindu, saudara sedang mati. Mengerti ya? Yang kedua, saya kasih ingat saudara, apa yang mati? Tadi saya bilang, tubuhnya masih hidup, ada nama masih jalan, salah jalan sini, bahkan masih melahirkan beberapa anak, tapi sudah mati. Apa mati pertama? Kalau kita bilang, kau keluar dari sini, dari mana? Taman Eden. Kalau Tuhan sudah keluar dari saudara, di situ ada apa di Taman Eden? Kalau saudara baca, ada sungai Tigris, ada emas, ada perak, semua keluar. Terjemahannya sederhana. Kalau bisnismu masih hidup, kalau karirmu masih hidup, kalau jabatanmu masih hidup, kalau proyekmu masih hidup, jangan lupa Tuhan. Sebab kalau lupa, kelihatan dia hidup. Tapi jangan sampai proyekmu mati, rumah tanggamu mati, hidupmu mati, pelayananmu mati, bisnismu bisa mati. Itu yang harus saudara dengar. Masa depanmu bisa mati. Yang paling saya takuti tentu adalah kematian kekal. Tapi tidak usah bicara tentang kematian kekal, masih terlalu lama. Pertama, kita belum mati, kedua, dia belum datang. Tapi yakinlah, sehebat apapun engkau bangun kehidupan ini, bisnis, kekayaan, jangan marah kalau semua itu berakhir dengan kematian. Mungkin bisnis saudara berkembang, tapi suami istri perasaannya telah mati. Bagaimana Tuhan mau memberkati rasa cinta antara suami dan istri kalau Tuhan tidak ada di dalamnya? Penuh harta, penuh kekayaan, tetapi tidak ada hati untuk mencintai istrimu, tidak ada hati untuk mencintai suamimu, tidak ada hati untuk mencintai anak-anakmu. Lahirnya satu kata, karena lupa Tuhan Allah. Kiranya Tuhan berkati kita. Kalau Tuhan bilang berhati-hati, dia tidak main-main, dia serius. Dia bukan hanya serius memberkati Anda, tapi dia serius supaya Anda tidak melupakan dia. Kita saja suami istri, kalau istri saya tidak serius ingat saya punya waktu tentu, tunggu ya, nanti ada waktu baru lihat. Kalau sampai Tuhan limpahkan berkat, semakin Anda harus sadar, dia tidak mau dia dilupakan. Allah itu Allah yang cemburu. Karena itu jangan melupakan Tuhan. Sesibuk apapun Anda melayani atau bekerja, jangan lupa Tuhan. Sesibuk apapun urus proyek, jangan lupa Tuhan. Jangan sampai saya telepon, Pak, di mana? Lu Bapak, ini proyek terlalu banyak, jadi dia harus minta izin, tidak kebaktian. Saudara tidak minta izin dengan saya. Saudara harus minta izin kepada dia yang menitipkan berkat di dalam hidupmu. Tuhan memberkati dan kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.